Sintayong diprediksi bisa cetak generasi baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia senior akan melakoni FIFA Matchday pada September nanti sebagaimana persiapan menyambut Piala Asia 2023. Pelatih Sintayong pun diprediksi bisa mencetak generasi baru Timnas Indonesia dengan memadukan pemain muda dan senior. Sebagai pengingat, Indonesia akan tampil pada Piala Asia 2023 setelah lolos dalam babak kualifikasi di Kuwait. Tim Garuda lolos lewat jalur runner-up terbaik. Menanggapi peluang tersebut, Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mengatakan, Sintayong cukup lihai dalam memadukan komposisi pemain muda dan senior. Oleh karena itu, Timnas Indonesia diharapkan bisa berbicara banyak pada Piala Asia 2023. Kombinasi yang cukup bagus sebenarnya, ucap Akmal Marhali Sabtu 16 Juli 2022. Dia mengatakan kombinasi tersebut bisa memberikan kesempatan untuk para pemain muda. Catatan positif itulah yang membuat Akmal yakin Sintayong bisa mencetak pemain Timnas Indonesia generasi baru. Sintayong punya prospek pemain generasi baru, ujarnya. Akmal berharap para pemain Timnas Indonesia bisa terus berkembang ke arah yang positif. Hal itu agar bisa memberikan pencapaian terbaik pada Piala Asia 2023. Permasalahan, apakah mereka akan mencapai top performa nantinya, ucapnya. Adapun lawan yang dipilih Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday nanti disesuaikan dengan kriteria yang diterapkan sang pelatih Sintayong. Juru taktik berpaspor Korea Selatan itu berharap Indonesia bisa melawan negara dengan ranking FIFA 100 besar. Piala AFF U16 2022 dipindah ke Yogyakarta. Media Vietnam sindir PSSI tak punya uang. Piala AFF U16 2022 yang semula akan digelar di Jakarta dan Bekasi, kini dipindahkan ke Yogyakarta menuai kritikan dari media Vietnam. Pindahnya venue Piala AFF U16 2022 ke Yogyakarta ternyata mendapat kritikan pedas dari media Vietnam. Mereka menyebut bahwa PSSI tak punya uang. Piala AFF U16 2022 sebelumnya dikabarkan bakal digelar di Bekasi dan Jakarta, namun baru-baru ini PSSI mengabarkan tempat pertandingan dipindah ke Yogyakarta. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, harga sewa Stadion Patriot, Candrabaga, dan Madia terlalu mahal untuk ukuran kompetisi U16. Apalagi pihaknya tak mendapat dana dari AFF untuk ajang kelompok umur ini. Terkait pembiayaan, AFF tidak memberikan dana untuk ajang ini dan dilimpahkan langsung kepada host. Sehingga kami akan kewalahan apabila ajang YOT saja dilaksanakan di Madia dan Bekasi, kata Yunus Nusi Rabu 13 Juli 2022. Pindahnya venue Piala AFF U16 2022 ini langsung disorot media Vietnam. Mereka menyebut PSSI tak punya cukup dana menjadi tuan rumah. Kehabisan dana, akankah Indonesia menggelar turnamen Piala AFF U16 2022 dalam kondisi yang sangat buruk? Tulis laporan The Tao 247 dinukil pada Jumat 15 Juli 2022. Piala AFF U16 kemungkinan harus digelar di stadion berkualitas buruk karena negara tuan rumah Indonesia tak memiliki cukup dana, lanjutnya. Adapun Piala AFF U16 2022 berlangsung pada 31 Juli hingga 12 Agustus mendatang. Timnas Indonesia U16 berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, dan Filipina. Sementara grup B ada Thailand, Timor Leste, Laos, dan Brunei Darussalam. Lalu di grup C diisi oleh Malaysia, Australia, Myanmar, serta Kamboja. Persib dihantam badai cedera jelang Liga 1. Robert Albert berkomentar, sungguh sangat aneh. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert merasa aneh dengan badai cedera yang menimpa timnya pada masa persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Menurut pelatih asal Belanda ini, pada masa persiapan untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, beberapa pemain andalan Persib harus menjalani program pemulihan lantaran mengalami cedera. Pemain yang mengalami cedera cukup parah dan membutuhkan waktu pemulihan cukup lama yakni Teja Paku Alam yang mengalami patah tulang jari tangan, Victor Igbonepo patah tulang pipi, dan Siro Alpes patah tulang bahu. Lebih lanjut, Robert Albert mengatakan sepekan menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, pihaknya masih memantau pemulihan cedera anak asuhnya. Masih menjadi bahan pemikiran yang besar karena ada daftar panjang pemain yang cedera, kata mantan pelatih PSM Makassar ini. Beberapa pemain yang sebelumnya sempat absen menurut Robert Albert sudah bisa kembali berlatih bersama tim. Meskipun begitu, mereka masih membutuhkan waktu agar kondisinya kembali 100%. Masih sama, Nick mungkin bisa kembali berlatih tapi masih belum sepenuhnya. David juga begitu, tapi pemain seperti Ezra masih absen. Febri juga harus absen dan dilakukan USG, ucap Robert Albert. Robert Albert merasa aneh, pasalnya saat ada pemain yang kondisinya mulai pulih, pemain lainnya mengalami cedera. Komposisi tim pada masa persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 tidak komplit. Ketika ada pemain kembali, pemain yang cedera bertambah, sungguh sangat aneh, ujarnya. Ada yang patah tulang pipi, tulang bahu, tulang jari, ada yang terkena flu Singapura, ada yang keracunan makanan. Beruntung Ricky bukan hernia tetapi lebih ke cedera pangkal paha, jelas Robert Albert. Kodai lidah dicoret, Rans Nusantara FC boyong jebolan Dortmund.
Rans Nusantara FC dikabarkan akan melepas satu pemain asing yang telah direkrut Kodai Lida. Gelandang asal Jepang itu masih dalam kondisi cedera setelah tampil di Piala Presiden 2022. Kodai dikhawatirkan tidak bisa bela Rans Nusantara FC di putaran pertama Liga 1 2022-2023 sehingga berpotensi merugikan klub. Tim milik Raffi Ahmad lantas dikabarkan menggayat satu pemain asing baru. Pelatih Rans, Rahmat Darmawan, telah mengonfirmasi kedatangan gelandang baru asal Jepang. Mereka juga masih menunggu satu pemain asing lainnya di posisi striker. Pemain asing yang jelasnya gelandang dari Jepang dan satunya striker, kata Coach RD, sapaan akrab Rahmat Darmawan, kepada awak media Sabtu 16 Juli 2022. Sosok pengganti Kodai Lida pun telah menyeruak. Pemain yang dirumorkan adalah Mitsuru Maruoka, yang beberapa hari lalu terlihat menghabiskan waktu bersama dua pemain asing Rans Nusantara FC. Sumber terpercaya juga mengatakan pemain pengganti Kodai Lida adalah Maruoka. Kodai terpaksa dicoret karena situasi dan kondisi yang tidak ideal. Musim lalu, Mitsuru Maruoka bermain di Liga 2 Korea Selatan bersama Gimpo FC. Pemain berusia 26 tahun itu tampil 7 pertandingan. Pada 2013-2014, Mitsuru pernah berseragam klub Liga 3 Jerman, yakni Borussia Dortmund 2. Dia memainkan 39 pertandingan dengan catatan 4 gol dan 2 assist. Pemain kelahiran Tokushima 6 Januari 1996 itu juga merupakan jebolan raksasa Jepang, Keirezo Osaka, pada 2017 dan 2019. Mitsuru tampil dalam 31 pertandingan dengan mengemas 2 gol berdasarkan catatan Soccerway. Sejauh ini Rans Nusantara FC baru memiliki 3 pemain asing, yakni Victor Salinas, Makan Konate, dan Mitsuru Maruoka jika gantikan Kodai Lida. Masih ada satu slot yang bakal mengisi pos striker. Pelatih Rahmat Darmawan menyatakan sangat butuh kehadiran pemain asing untuk bisa bersaing di Liga 1 2022-2023. Belum lengkapnya legian asing membuat penerapan taktik dan strategi di latihan tak berjalan lancar. Saat ini kami memang sudah menjalani beberapa uji coba, tapi ada kesulitan karena pemain belum komplit, terutama asing belum hadir, jelas Rahmat Darmawan. Jadi buat kami sedikit menunggu karena kami ingin tahu kualitas pemain asingnya. Bagaimana? Karena konfirmasi yang akan kami pakai tergantung pada kelebihan dan kekurangan mereka tuntasnya. Resmi, inilah jadwal penutupan jendela transfer Liga 1 2022-2023. PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB resmi merilis batas waktu pendaftaran pemain untuk Liga 1 2022-2023. Seperti diketahui, kompetisi sepak bola profesional kasta tertinggi di Indonesia ini akan dimulai digelar pada tanggal 23 Juli 2022. Pada tanggal yang sama ada 4 pertandingan yang akan digelar pada tanggal tersebut. Sebagai ajang pemanasan, semua tim Liga 1 mengikuti ajang Piala Presiden 2022. Dengan keluarnya jadwal kompetisi, maka tim harus segera bergegas mendaftarkan pemainnya. Dilansir dari regulasi BRI Liga 1 2022-2022 yang diterima pada Minggu 17 Juli 2022, setiap tim wajib mendaftarkan minimal 18 pemain. Paling banyak semua kontestan memiliki batas yakni 35 pemain. Masih dalam sumber yang sama, setiap tim memiliki 4 kuota pemain asing. Satu pemain tersebut harus berasal dari anggota AFC. Namun jelang kick-off Liga 1, beberapa tim masih memiliki slot kosong untuk pemain asing mereka. Pada pasal 24 disebutkan jika batas pendaftaran pemain Liga 1 2022-2023 adalah mulai 4 Juli 2022 hingga 3 Agustus 2022. Selanjutnya bursa transfer jeda musim akan dibuka dari tanggal 4 November hingga 2 Desember 2022. Terdapat 2 periode pendaftaran pemain pada BRI Liga 1. Liga LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut. 1. Periode pendaftaran 1 dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022. 2. Periode pendaftaran 2 dimulai pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022. Mengacu pada aturan tersebut, semua tim masih mendapatkan kesempatan mendaftar pemain hingga pekan kedua Liga 1 2022-2023. Pekan kedua mulai berjalan pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2022.